Halo semua, kali ini kita akan bahas mengenai seseorang mengapa bisa ketagihan smartphone. Nah, sebenarnya sepenuhnya bukan salah kamu. Namun, pada video ini akan dirincikan apa yang menyebabkan kenapa kita ketagihan smartphone. Kita sering teralihkan oleh smartphone, misalnya karena ada notifikasi yang masuk dan itu sangat menggoda untuk dilihat. Terkadang saat kita mengerjakan sesuatu dan kita buntu dan kita ingin istirahat, maka kita mengambil smartphone. Pengguna smartphone terus meningkat, ada sekitar 2,6 miliar di tahun 2016. Padahal manusia di bumi ada 7 miliar. Itu artinya 1 dari 3 orang penduduk bumi menggunakan smartphone. Berdasarkan analisis data, 80% yang menonton video ini mengakses menggunakan smartphone. Itu artinya kemungkinan sebagian besar dari kita memegang handphone, entah sambil tiduran atau berdiri menunggu sesuatu, atau mungkin karena ingin mencari sesuatu. Berdasarkan penelitian Amerika tahun 2015, orang berusia 18-29 tahun menggunakan smartphone sebagai alat penghilang bosan. Dari riset tersebut, smartphone digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan mendapatkan kebahagiaan. Saking sulitnya kita terlepas dari smartphone sampai ada istilah nomophobia. Nomophobia adalah ketakutan yang muncul ketika smartphone tidak ada atau tidak bisa digunakan karena hal tertentu, misalnya baterai habis atau sinyal tidak ada. Setiap bangun tidur, hal pertama yang kita lakukan adalah mengambil smartphone. Apalagi hampir semua hal saat ini mempunyai aplikasi yang terhubung ke smartphone. Mau pergi, kita pesan ojek online lewat smartphone. Lapar tapi mager, tangan bergerak, mengambil smartphone. Mau jalan-jalan tapi tak punya waktu, buka Instagram, lihat foto-foto orang, lalu timbul kedengkian, mengecek dompet, dan menangis di lemari baju. Ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau smartphone dan media sosial dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kejiwaan, stres, gelisah, bahkan muncul pikiran untuk bunuh diri. Penyebabnya ialah karena kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Sadar gak sih, kebiasaan smartphone sebelum tidur justru ngebuat ritme tidur kita kacau. Dari yang semula tidur jam 10 malam, namun gara-gara main smartphone kita tidur jam 12 malam. Mungkin dari antara kita akan menjawab, iya aku nggak bisa tidur. Namun, bagaimana bisa tidur soalnya kita masih streaming dan lain sebagainya. Kenyataannya, cahaya yang dipancarkan oleh smartphone pada malam hari akan mengurangi produksi hormon melatonin. Hormon yang bertanggung jawab dalam menjaga pola tidur. Harvard Medical School bahkan menyarankan kita untuk menghentikan aktivitas yang berbau teknologi 2-3 jam sebelum mau tidur. Hal pertama yang menyebabkan kita ketagihan smartphone adalah dopamin. Hormon yang memantik rasa bahagia di dalam diri kita. Ketika kita membuka berbagai aplikasi, misalnya Instagram, lihat jumlah love yang kita dapat, komen yang diterima, bertambahnya followers, atau banyaknya like di Facebook, atau view dan subscriber di YouTube akan menghilangkan produksi hormon ini. Semua hal itu akan membuat kita bahagia. Dan ketika kita sudah terpaku dengan hal ini, maka kita akan membuka smartphone berulang kali, semata-mata hanya untuk melihat udah berapa nih sekarang yang love foto gue, atau udah berapa nih followers gue, dan sebagainya. Masalahnya ketika sudah terlalu banyak dan merasa nagih terhadap ini, dopamin justru akan mati dan efeknya membuat kita depresi, gelisah, dan tidak percaya diri. Oke, yang kedua, notifikasi.
Disadari atau tidak, notifikasi membuat kita refleks memindahkan pandangan dari satu tempat menuju smartphone. Dengan notifikasi, berbagai aplikasi memancing kita untuk memegang smartphone dan membuka aplikasinya. Padahal tujuan awal dibuatnya fitur notifikasi supaya kita tidak berlama-lama mengecek smartphone. Pada tahun 2003, BlackBerry punya ide, daripada pengguna HP mengecek email terus-terusan atau lihat ada email baru apa enggak, mending kita buat fitur yang ngasih tahu setiap ada email baru. Bandingkan dengan notifikasi yang sekarang. Sekarang kita akan mendapat notifikasi dari aplikasi apapun. Bahkan aplikasi komunikasi yang tidak berhubungan dengan komunikasi langsung. Misalnya ketika teman membuat story pertama kali di Instagram atau notifikasi di Twitter, akun A menyukai tweet akun B. Demikian. Notifikasi-notifikasi semacam ini menandakan kalau media sosial jadi semacam penguras perhatian aja, bukan beneran berfungsi untuk mempererat komunikasi. Teman kamu yang tidak berniat berkomunikasi sama kamu hanya dijadikan boneka oleh Instagram supaya kamu bisa kembali membuka aplikasi ini. Hal lain yang perlu diperhatikan dari notifikasi adalah emosi. Dengan begitu banyaknya aplikasi yang ada di smartphone, semua berlomba-lomba memunculkan emosi lewat notifikasi. Tristan Harris, seorang desainer etika di Google, mengatakan bahwa hal ini memang udah disetting dan direncanakan. Kita tidak akan tertarik dengan smartphone kalau kita udah tahu perasaan apa yang akan kita dapat ketika membuka smartphone. Penjelasan ini sama seperti menggunakan slot machine di Amerika Serikat. Ketika bermain slot machine, kita akan ketagihan dan main lebih dari satu kali. Soalnya kita nggak tahu apa yang akan muncul ketika slotnya kita tarik. Apakah kamu akan mendapat jackpot atau malah sial? Yang ketiga adalah warna. Salah satu hal yang paling gampang untuk menarik penglihatan kita adalah warna. Itulah kenapa perhatian kita lebih mudah teralihkan dengan TV yang menyala-nyala tanpa suara dibandingkan radio atau musik. Mata kita memang diciptakan untuk sensitif terhadap warna-warna hangat. Misalnya, banyak aplikasi mengubah ikonnya menjadi lebih terang, tegas, dan punya warna yang hangat. Ya, tujuannya mereka mengubah logo dan ikon bukan semata-mata karena perubahan tren, tapi untuk memengaruhi kita, supaya lebih menyala dibandingkan aplikasi lain di smartphone kita. Ini juga alasan mengapa notifikasi dibuat berwarna merah, dan bukannya biru atau hijau. Itu alasannya karena kita merasa gatal memencet aplikasi dengan notifikasi dibandingkan yang enggak ada. Yang keempat, infinite scroll. Cara lain untuk menanggulangi ketagihan adalah sadar adanya infinite scroll atau bottomless voltage. Keduanya adalah fitur yang biasa diterapkan untuk mengubah fungsi berpindah laman menjadi scroll yang tidak terbatas. Ini memang kelihatan sepele dan mungkin sebagian dari kita akan mikir, masa sih lebay banget? Tapi kenyataannya pada tahun 2005 dibuat penelitian mengenai konsep ini. Penelitiannya menggunakan kelompok orang yang harus makan sup dengan dua tipe. Mangkoknya bisa mengisi sup sendiri dan yang kedua, mangkoknya otomatis terisi sendiri. Hasil penelitian, orang-orang yang makan sup dari mangkok otomatis bisa menghabiskan 73% porsi lebih banyak, padahal sup dan rasanya sama. Oke, untuk menanggulangi ini, maka kita harus pintar-pintar memilih aplikasi yang ada di home screen smartphone. Gunakan aplikasi yang benaran kita perlukan di dunia nyata. Jauhkan sedikit aplikasi yang menggunakan fitur-fitur tadi. Kalau bisa, gabungkan ke dalam satu folder, lalu berikan password untuk membuka foldernya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.